adalah memperbaiki kualitas dulu. Memperbaiki kualitas dulu, kata kuncinya adalah memperbaiki kesejahteraan guru. Maka pesantren dan sekolah ini akan maju kalau pesantren dan sekolah ini punya sumber keuangan tidak bergantung dari iuran murid. Dari mana? Kami upayakan gerakan wakaf yang produktif. Jadi dari hasil perkebunan kita kerjasama dengan pengusaha yang mengisi sayur dan buah di hotel bintang 5. Ini perkebunan kita buat greenhouse. Greenhouse-nya itu satu unit biayanya 400 juta. Kita buat gerakan wakaf berkala. Wakaf berkala itu wakaf bersyarat waktu. Satu orang boleh wakaf 40 juta selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun dikembalikan 40 juta itu untung. Sebab kalau orang punya uang 40 juta dititip di bank itu juga kalau deposito cuma sedikit sekali. Kali ini dititipkan ke yayasan kita 40 juta itu kita gunakan membangun greenhouse. 10 orang 400 juta satu unit greenhouse. Greenhouse ini 5 kali panen sudah BEP. Nanti setelah panenan yang ke-6 hasilnya itu yang 70% untuk biaya pendidikan sekolah itu, gaji guru, operasional dan lain-lain. Yang 30% nanti untuk murid yang sudah lulus. Jadi murid yang sudah lulus mau kuliah di mana dibiayai oleh yayasan ini dari bagiannya yang 30% pengelolaan greenhouse. Jadi wakaf produktif itu adalah lembaga keuangan yang diajarkan Al-Quran dalam surah Al-Imran 92. Dan itu menjadi kunci keberhasilan Nabi SAW di dalam menjadikan masjid dan sufahnya untuk menjadi pusat peradaban. Karena problem pendidikan kita itu sebenarnya seperti yang biasa dinyanyikan dalam nasib-nasib qasidah-qasidah di pesantren tuh. Ya dana, ya dana. Ya, mengelola masjid, mengelola pesantren, mengelola sekolah, itu problem utamanya adalah dana. Sementara Allah sudah memberikan instrumen keuangan yang sangat bagus dan sudah terbukti dalam sejarah. Islam tidak dibangun dari zakat karena zakat itu kecil, ya. Tetapi peradaban yang bermula dari masjid itu dibangun dengan gerakan wakaf. Maka kalau di Saudi Arabia itu, ya, di Mesir, di negara-negara Emirat, itu semua negara punya kementerian wakaf. Indonesia ini baru ada undang-undang wakaf, ada badan wakaf, tapi belum ada menteri wakaf. Pesantren saja baru saja di SK-kan oleh Pak Prabowo Presiden, di Kementerian Agama baru dibentuk Dirjen Pondok Pesantren. Ini baru sekarang ini, sejak Indonesia merdeka, itu baru sekarang ini mengelola pesantren itu sebuah direktorat jenderal. Nah, mestinya ada menteri sendiri yang ngurusi pesantren.
wakaf itu sebagai sumber keuangan baru dilihat oleh pemerintah, sehingga pemerintah membuat undang-undang wakaf. Ketika apa? Ketika pemerintah merasa berat, hutang sudah terlalu besar, bahkan hutang-hutang ambisius 10 tahun terakhir ini sudah hampir tidak mampu lagi dibayar oleh pemerintah. Ya, hingga sekarang lagi rame pembahasan tentang hutang kereta api cepat bus yang bunganya saja harus dibayar, bunganya saja 1 tahun harus dibayar 2 triliun, bunganya saja ya. Sehingga pengelola kereta api KAI, PT KAI itu harus menarik iuran dari warga miskin untuk mensubsidi orang kaya, yaitu menaikkan tiket ekonomi, ya, tiket kereta api yang lain untuk ikut mencicil pembayaran kereta api cepat. Jadi orang yang naik kereta api cepat itu orang-orang kaya, disubsidi oleh orang-orang miskin. Ya. Ini pemerintah bodoh sekali. Ya, bodoh sekali pemerintah dalam hal ini, sehingga pemerintahan baru ini sudah merasa tidak sanggup kalau harus dibebani ini. Tetapi kalau tidak dibayar atau ada uang prestasi, apa? Cina akan meminta Pulau Natuna menjadi milik Cina, nanti itu menjadi apa? Kawasan untuk pangkalan militer Cina di Natuna itu. Kalau nggak bisa bayar itu, karena Presiden 2 periode kemarin ngawur sekali hutangnya, ada hutang bunga murah, pilih bunga yang mahal. Sudah diingatkan, menterinya yang mengingatkan dipecat, ya. Itu ahli ekonomi yang mengingatkan ini tidak layak, ya. Itu juga tidak didengar. Nah, periode berikutnya hutang kita ini sudah mencapai 25 triliun, 25.000 triliun, ya. Ini Masya Allah, itu belum lagi hutang-hutang. Kalau kita melihat sekarang ini banyak infrastruktur yang mangkrak, yang tidak berguna, dengan biaya triliunan. Nah, bandara-bandara dibangun kayak di Purbalingga, gitu. Gak dipakai kok, Pak. Kertajati kayak kandang kambing sepi, gak ada penerbangan, ya. Jadi kita bisa melihat semua itu dari utang yang harus dibayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya, ya, pendidikan seperti pesantren ini sangat membutuhkan pendanaan yang cukup dan rutin. Maka mari kita dukung pendirian pesantren ini dengan gerakan wakaf produktif. Tidak harus besar, boleh berupa wakaf natura tadi, mungkin pohon, ya, mungkin kebun, ya, tetapi yang produktif, apa yang bisa dikelola dengan baik, sehingga nanti bagian pendidikan itu tinggal mikir meminterkan murid-muridnya itu. Jangan sampai gurunya ikut mikir pembiayaan, ya. Jadi bisa fokus kepada pendidikan. Maka ini yang kami lakukan, memajukan pendidikan itu. Kami punya yayasan yang kami menghimpun
sumber-sumber wakaf produktif bagi peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Ini uji coba kita, ya, dan itu alhamdulillah berhasil dengan baik. Demikian juga uji coba kita bagaimana mengelola masjid. Ketika masjid itu dikelola dengan sumber wakaf, juga bisa menjadi masjid percontohan. Ya, sekarang masjid Jogokarian itu dikenal di mana-mana. Ya, ini kami minggu-minggu ini baru launching snack dengan merek Jogokarian. Ya. Jadi kita sudah punya 2 hotel. Kami juga punya pabrik dan toko roti. Sekarang kita sudah mengelola snack dan kami akan mendapat lagi wakaf produktif berupa mesin pembuat packaging, mesin packaging. Jadi nanti kalau di Ibadur Rahman ini punya produk kopi, nanti bungkusnya bisa di Jogokarian ya, packaging yang bagus itu ya, seperti bungkus-bungkus taro itu kami sudah bisa mengerjakan, dan itu wakaf dari seorang pengusaha untuk Masjid Jogokarian ya, sehingga semakin banyak sumber wakaf ini, semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian kerjasama di antara lembaga dakwah ini seperti pesantren Ibadur Rahman tadi, ya, kalau bisa menggerakkan wakaf produktif. Kalau Temanggung ini adalah sumber kopi tadi, kopi robusta yang bagus, bisa di branding dengan merek Ibadur Rahman, ya. Nah itu nanti packaging dan marketingnya bisa kita bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, calon wali santri, ya, dan masyarakat pendukung ini kemudian bisa berwakaf, boleh mewakafkan tadi yang sudah nanam kopi, disisihkan berapa pohon, ini haknya pesantren, atau mungkin bisa pesantren ini mendapat wakaf lahan dan kemudian menanam kopi, ya. Insya Allah dengan gerakan wakaf produktif ini, pesantren nanti akan menjadi kuat, berkualitas, ya, tanpa harus pengurusnya pontang-panting tiap bulan untuk memikirkan biaya operasional. Gurunya juga tenang karena ada sumber pendapatan yang memadai. Ya. Nah, mari kita coba ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita mengelola wakaf-wakaf yang produktif dengan optimal. Oleh Allah dinyatakan di dalam surah Al-Furqan, yaitu hamba-hamba Allah Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang dipilih oleh Allah sebagai jenis manusia yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Bahkan kalau Jakarta, Ibadur Rahman itu menjadi gelar resmi dari penguasa nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu melekat dalam nama Sultan, yaitu gelarnya Abdurrahman. Itu diambil dari
ibadur rahman. Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang pertama, ibadur rahman ini sosoknya adalah orang yang berjalan di muka bumi ya, dengan rendah hati. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, melakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh kerendahan hati dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mendapatkan welas asihnya. Dan apabila apa yang dilakukannya itu tidak dipahami oleh masyarakat, dia mendapat cemoohan, mendapat hinaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau toh ia dicerca, dicaci maki karena kebaikannya yang tidak dipahami itu, ibadur rahman ini dia mengucapkan salama, damai, sejahtera, selamatnya, tidak menunjukkan sikap reaksi bermusuhan. Ini kalau dalam filosofi Jawa disebut memayu hayuning bawono. Bagaimana membuat bawono, buana dunia ini menjadi ayu, menjadi indah. Memasuk malaming bumi ya, menghilangkan segala keburukan-keburukan yang timbul di atas bumi dengan menciptakan kebaikan. Karena itu merupakan tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Maka melekat itu kalau dalam gelar kesultanan itu, ibadur rahman itu adalah sifat dari khalifatullah. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat kalau di tanah Jawa ini para penyebar agama disebut Yai. Yai itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa perbatasan antara Cina dan India. Yai itu dari kata kia, berarti berjalan. Yai itu orang yang berjalan untuk menyebarkan agama. Itu disebut Yai. Murid-muridnya disebut santri. Karena dulu para murid ini belajar sastra, membaca sastra. Sastri itu adalah bacaan sastra. Kalau sebelum Islam datang ke tanah Jawa ini, yang dibaca adalah ajaran-ajaran moral yang bersumber dari dua kitab besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang kemudian pada masa Islam datang, tidak sekedar dibacakan, tetapi dibuat
apa yang kita kenal dengan animasi, dimulai dari Sunan Giri, kemudian mengangkit wayang, maka sering disebut ringgit Sunan Giri ingkang ngangkit. Itu tidak digambarkan bentuk wujud fisik manusianya, karena menurut keyakinan Sunan Giri membuat patung lukisan itu terlarang. Maka yang digambarkan adalah karakter atau watak dari tokoh-tokoh itu. Maka muncullah wayang Purwo, ya. Dan supaya menarik bukan hanya dengan animasi, dilengkapi dengan orkestra, gamelan lengkap dengan sindennya, tetapi di situ dimulai dengan suluk. Suluk itu artinya jalan, jalan menuju kehidupan yang baik, itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sastri itu kemudian, ya, mereka berguru kepada para kiai ini. Maka orang kemudian mengenal santri dan kiai. Maka muncullah kemudian lembaga pendidikan yang kita kenal dengan pondok pesantren. Pondok itu bahasa Arab funduk, yang artinya asrama. Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan di mana para muridnya diasramakan. Kalau bahasanya Pak Adam ini boarding. Jadi ya, funduk itu mondok, ya, artinya menginap. Maka pesantren itu harus memiliki 4 hal. Ini yang pertama adalah harus ada kiainya. Karena kiai itu nanti menentukan corak warna dari pesantren itu. Yang membedakan sebuah pesantren dengan pesantren lain adalah kiainya itu. Ya. Jalan dan arah pendidikan itu ditentukan oleh kiai. Maka kalau pesantren Ibadur Rahman, ya, nah ini tentu nanti corak warnanya akan sangat ditentukan oleh karakter pendiri, yaitu Pak Adam. Ustadz inilah nanti yang menentukan seperti apa pesantren ini ke depan. Kemudian yang kedua, pesantren itu harus ada masjidnya sebagai sentral pendidikan. Jadi sebelum punya kelas itu masjid lebih dahulu, karena kelas-kelas itu hanyalah ketika ruang-ruang masjid sudah tidak memadai untuk pengajaran pendidikan, maka dibuatlah kelas. Ya. Jadi kiai, masjid, kemudian yang ketiga pondoknya, tempat menginapnya atau asramanya para santri, dan yang keempat adalah sistemnya. Sistem pendidikan seperti apa, maka disinilah dibedakan. Ada pesantren salafiyah, pesantren yang dulu dengan model sorogan.
ada pesantren modern dengan sistem kelas. Jadi ini ya 4 unsur yang harus ada dan yang menentukan tentang pesantren. Jadi memilih pesantren itu orang yang pertama akan melihat kiainya siapa. Karena arah daripada pendidikan itu akan ditentukan oleh sang kiai sebagai arsitek pendidikan di situ. Visi gambaran ke depan pesantren itu akan melahirkan santri seperti apa, itu ada di dalam benak dan pikiran pendirinya. Sehingga ya betul-betul kiai itu menjadi kata kunci tentang akan besar atau tidaknya sebuah pesantren. Dulu saya tahun 82 selulus dari SMA itu saya sering jagongan dengan beberapa kiai-kiai besar. Salah satunya yang saya sangat akrab, kadang kami diskusi daripada isya sampai subuh sampai menjelang tahajud itu, Kiai Hamam Ja'far, pesantren Pagela. Waktu itu saya sampaikan, Kiai, saya itu punya cita-cita ingin mendirikan pesantren. Dia mengatakan, kamu tidak bisa mendirikan pesantren kalau kamu bukan kiai. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa jadi kiai? Kamu ngerti nggak kiai itu apa? Dia mengatakan, kiai itu orang yang hanya bergantung kepada Allah, orang yang mandiri, yang dia akan bisa menghidupi pesantrennya. Jadi kata Kiai Ahmad Ja'far itu, dia itu orang yang mandiri, yang hanya bergantung kepada Allah. Dia menghidupi pesantrennya, bukan hidup dari pesantren. Ini yang sering tidak dipahami oleh orang luar, sehingga kemarin ramai di Trans 7 ya, Trans TV. Bagaimana Lirboyo itu kemudian di framing seakan-akan dia itu hidup dari pesantren, ya, bergantung dari santrinya, padahal di Lirboyo itu santrinya cukup bayar 200.000 termasuk biaya makan sebulan. Ya, tentu dia itu ya ngolah duit 200.000 tinggal hidup santri sebulan itu tidak mungkin dia untung. Tetapi karena kiai itu bergantung pada Allah, berkahnya Allah itu cukup. Banyak nanti tangan-tangan yang digerakkan Allah untuk meringankan beban kiai, tapi kiai tidak akan pernah minta kepada siapapun. Itu kiai itu hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Jadi itulah yang kemudian juga mewarnai ketika saya dipercaya mengelola masjid. Saya begitu
pada konsep ini yang sesungguhnya juga bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengelola masjid itu tidak dari infak. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu bagus-bagus tanpa kotak infak. Kita itu masjid elek kotak infaknya pirang-pirang. Sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan masjid, ya, Nabi tidak membiayai masjid dari infak, tetapi masjid dan kemudian berkembang menjadi pusat peradaban itu melekat dengan wakaf produktif. Ketika turun ayat 92 surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Sayyidina Umar bin Khattab menyerahkan kebun kurmanya di Khaybar. Sayyidina Abu Talha menyerahkan kebun kurma Burairah. Utsman bin Affan menyerahkan sumur Romata, dan semua hasil dari kebun dan sumur itulah digunakan untuk membiayai masjid. Maka kalau kita ke Madinah, ya, sekeliling Masjid Nabawi itu banyak sekali hotel yang menjadi miliknya masjid, dikelola oleh Badan Wakaf Masjid Nabawi, At-Thaibah, Darussalam, Al-Mu'azzin. Kira-kira ada 218 hotel itu milik Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram lebih banyak lagi. Sekarang beberapa hotel lama kayak As-Sober, Al-Jannah sudah dibongkar, dibangun sejak tahun 92 itu. Bangunan Zam-Zam Tower itu juga wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Mesir. Makanya di sana Imam Masjidil Haram itu sangat dimuliakan, karena kemuliaannya itu gajinya itu dikasih cek kosong suruh ngisi sendiri. Ya, saya Abdurrahman As-Sudes, Ahmad Anda Kostani itu tiap bulan dikasih cek kosong, mau minta berapa ya silahkan isi sendiri, karena masjidnya sudah memiliki bondo masjid kalau bahasa Jawa ini. Dan itu dipraktekkan sejak zaman Nabi sampai hari ini. Para wali dulu semuanya juga melakukan. Ketika Bupati Pandanaran II, Bupati Semarang itu meninggalkan tahtanya, nyantri kepada Sunan Kalijogo ke Tembayat Klaten, beliau meninggalkan jabatan sebagai Adipati Semarang, itu ninggali bondo masjid Kauman Semarang itu 30 hektar sawah, sehingga takmirnya, khotibnya, guru ngajinya kopen, karena masjid punya bondo masjid. Itu seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Negaranya boleh bangkrut, masjidnya tidak. Mesir itu Masjid Al-Azhar yang kemudian punya Al-Jami'ah, punya universitas, lebih kaya dari negara Mesir. Ribuan mahasiswa tiap tahun diberi beasiswa, bukan oleh negara Mesir, bukan oleh pemerintah Mesir, tapi oleh Badan Wakaf Al-Azhar. Dulu Gontor juga begitu. Trimurti pendiri Gontor itu Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, ya, didatangin orang yang mewakafkan tanah untuk pesantren. Tiga kiai ini mengatakan ngurus pesantren itu harus
24 jam. Tidak mungkin pesantren itu kan besar kalau kami masih direpotkan harus ngurus ekonomi keluarga. Kami baru mau menerima wakaf itu kalau hidup kami ini sudah cukup. Maka muwakifnya kemudian memberikan 30 hektar sawah di Ngawi yang sekarang menjadi pesantren Gontor Putri, sehingga tiap kiai ini disuruh ngurus pesantren oleh muwakifnya itu, oleh yang wakaf, masing-masing dikasih 10 hektar, sehingga tidak ngurus, tidak mikir anaknya, biaya sekolahnya, dapurnya, bisa penuh waktu mengurus pesantren, sehingga Gontor bisa tumbuh sekarang ini sudah 60 cabang di seluruh Indonesia. Jadi ini yang menentukan adalah yang pertama, kiai punya visi gambaran seperti apa, dan dia sepenuh hati memang memikirkan ya, siang malam bagaimana bisa menghidupi pesantren itu. Nah, dalam skala kecil kita ngurus masjid juga begitu. Bagaimana saya itu jadi ketua takmir masjid pertama kali itu rasanya nggak enak kalau kita bertamu itu sudah diintir dari korden, dikira bawa proposal. Maka kami membangun badan usaha masjid dulu. 2003 saya bangun hotel di lantai 3 Masjid Jogokarian. Saya ajak teman-teman kalau mau merawat masjid ini sepanjang zaman cukup wakaf 1 kamar. Waktu itu saya membangun kamar, 1 kamar biayanya 41.500.000. Itu sudah termasuk AC, mesin pemanas air, TV, ya, bednya semuanya. Nah, karena Jogja itu kota pariwisata, jadi bisnis yang paling mudah itu di sektor wisata, yaitu perhotelan. Maka daripada masjid itu lantai atas kosong, lantai 1, lantai 2 untuk ibadah, lantai 3 saya kapling-kapling, saya buat kamar penginapan. Teman-teman yang wakaf saya kasih nama di kamar itu, nama wakifnya. Alhamdulillah sekarang ini dari menyewakan kamar, dikurangi biaya operasional, bayar listrik, gaji karyawan, ini bendahara kami Pak Agus. Sekarang surplus berapa Pak Agus 1 bulan? Ya, surplus sekitar 25 sampai 30 juta per bulan. Kami bayar listrik juga lebih dari 25 juta sebulan. Ya, 25 sampai 30 juta sebulan. Kita menggaji karyawan, termasuk imam. Kita mencoba memuliakan imam masjid. Kalau di Masjid Jogokarian kita baru menggaji imam itu 10 juta aja sebulan. Ya, kalau imam tidak digaji nanti imamnya jorok-jorokan gitu. Jadi dengan gaji itu kita bisa memilih imam yang bagus, yang bisa melayani jamaah dalam ibadah. Jadi konsepnya tadi, masjid punya bondo masjid, pesantren punya bondo pesantren. Ya. Jadi jamaah yang mendukung Pak Kiai ini
sebaiknya merintis wakaf yang produktif. Jangan sampai untuk membiayai pondok itu iuran bulanan gitu ya. Kalau bisa sudah punya pesantren, punya badan usahanya, punya wakaf yang produktif. Apa dipilih jenis usaha? Kalau di sini tadi Pak Bupati menyampaikan Candi Roto ini dengan kopi robustanya. Ya, saya dulu di Pakem, Sleman, dan di Turi saya buat gerakan wakaf pohon salak. Jadi kalau petani-petani itu di rumah, di halaman rumah atau di kebun punya pohon salak 100, yang 3 pohon itu diwakafkan ke gerakan dakwah Al-Quran untuk membiayai TPQ, ya. Jadi nggak terasa itu kalau panen yang 3 pohon ini. Ternyata waktu itu tahun 1990 itu rata-rata 1 pohon salak itu, salak pondok itu bisa menghasilkan sekitar 70 sampai 80 ribu, karena waktu itu harga salak pondok masih 8.000 sekilo. Kalau sekarang ini sudah murah, sekarang banyak diganti salak gula pasir. Ya, salak gula pasir itu masih langka, sekarang 1 kilonya 25.000. Nah, jadi kalau 3 batang pohon, 3 pohon salak itu diwakafkan, itu sudah 80.000 kali 3 kali sekian petani pendukung gerakan itu, sehingga guru-guru TPQ itu tidak, honornya tidak dimintakan kepada wali murid, bisa dari wakaf. Mungkin kalau di sini kira-kira 1 pohon kopi itu kalau sudah produktif itu berapa kilo ya? 5 kilo. Kalau yang sudah besar, saya pernah di daerah Poseng sana ya, itu pohon kopinya besar itu bisa 25 kilo 1 pohonnya. Itu kalau 1 kilo dari 60 ribu lah, berarti 1 pohon itu kan 60 kali 5 kilo ya. Jadi gerakan wakaf pohon kopi ditanam di rumah, di halaman, di kebun masing-masing, tapi dilabeli ini miliknya Pondok Ibadur Rahman. Jadi hasilnya ini milik pondok, ya. Saya di daerah Kulon Progo, di Girimulyo dulu kita membuat gerakan wakaf pohon jati. Jadi saya kerjasama dengan toko-toko mebel. Kalau orang beli mebel jati, dia harus ya menyumbang 1 bibit pohon jati. Kalau dia membeli mebel dari kayu mahoni itu 1 bibit. Untuk apa? Untuk kita kembangkan di hutan rakyat. Ya. Nanti dalam waktu 25 sampai 30 tahun pohon itu bisa ditebang. Monggo loh Pak Bupati, kalau ada keperluan dari agen Sugeng Tindak, monggo. Iya, monggo.
Oke, itu yang pertama ya. Sumbernya permanen dari wakaf yang produktif. Bagi muwakif sendiri, Masya Allah, orang yang pernah berwakaf ikhlas karena Allah itu akan dibukakan husnul khotimah. Karena ketika para sahabat itu mewakafkan yang produktif, itu jadi asbabun nuzul turunnya ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Rumata, sumur itu waktu itu dibeli oleh Utsman bin Affan, harganya 90 dinar emas. 90 dinar emas itu kira-kira kalau di kurs rupiah hari ini ya sudah sekitar 100 miliar lebih. Kemudian sumur itu diwakafkan. Hasil daripada penjualan airnya sampai hari ini masih terus bermanfaat untuk membangun gedung, membangun masjid, membangun hotel, sehingga banyak sekali masjid diberi nama Utsman bin Affan yang itu dibangun dengan hasil wakaf sejak 1500 tahun yang lalu. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan wakaf sumur itu, beliau ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah memanggilnya dan Rasulullah bersabda, "Ya Utsman, apa yang baru kamu lakukan dengan wakaf itu telah menggetarkan arsy Allah dan Allah menurunkan ayat untukmu." Maka Nabi kemudian membaca ayat, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Jadi fadilah, ganjaran orang yang wakaf produktif itu, kelak kalau ajalnya datang, Allah yang akan memanggil ruhnya dengan panggilan ini, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Tapi kalau kita belum pernah wakaf, nanti kalau ajal datang yang membaca ayat ini mudin yang mengantar jenazah biasanya sering mengucap ayat ini setelah mahasunul jenazah. Tetapi kalau kita pernah wakaf yang produktif dan wakaf ini terus bermanfaat, maka Allah yang akan memanggilnya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya,
Ya Utsman, engkau akan dipanggil Allah ketika tiba waktumu dengan ayat ini. Nah maka mari kita berwakaf dengan wakaf yang produktif. Tidak harus besar wakaf itu, tetapi itu terus bermanfaat. Syukur itu bisa terus berkembang. Jadi disesuaikan. Kalau dulu Sayyidina Utsman wakaf sumur karena di Madinah air mahal. Sayyidina Umar wakaf kebun kurma. Sayyidina Abu Talha juga wakaf kebun kurma. Di zaman Nabi tidak ada orang wakaf masjid, itu tidak ada. Wakafnya adalah wakaf-wakaf yang produktif. Masjid itu dibangun dari hasilnya wakaf. Dari hasilnya wakaf. Maka di Indonesia ini menurut catatan Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf di Indonesia ini sudah mencapai 5,6 miliar meter persegi. Itu setara dengan 7 kali luas Singapura, setara dengan 5 kali luas Provinsi Jakarta. Tapi rakyat kita masih miskin. Kenapa? Karena wakafnya tidak produktif, wakafnya konsumtif. Karena wakaf itu yang 5,6 miliar itu digunakan hanya untuk 3M: masjid, madrasah, dan makam. Semua tidak menghasilkan uang. Semua justru menyerap uang masyarakat. Masjid tiap bulan iuran, bayar listrik, perawatan, operasional, ya. Nah, maka di masa Nabi dan para sahabat itu mereka mewakafkan yang produktif, kebun kurma. Ya kalau di Candi Roto ini ya kebun kopi lah. Ya. Kalau tidak satu kebun, coba kita rintis dari, kalau kita di kebun kita ada sekian ratus batang pohon kopi, berapa batang kita wakafkan? Ini hasilnya untuk pesantren ini. Disetorkan bisa dalam bentuk kopinya, bisa disetorkan dalam bentuk uang tunainya. Barangkali kalau disetor berupa kopi, di roasting sendiri dengan baik, mungkin kemudian dikemas, dijual dengan merek kopi yang Ibadur Rahman, membuat Anda bisa khusyuk dalam sembahyang. Sehingga pesantren ini punya produk, ya, nanti bisa ditawarkan kepada pesantren-pesantren dan masyarakat yang luas. Saya kebetulan juga lagi merintis pesantren lansia, pesantren lanjut usia. Karena itu posisinya di daerah persawahan. Nah, di sana kami kembangkan wakaf produktifnya berupa peternakan bebek sama perikanan. Ya. Jadi sekarang ini ya orang boleh mau wakaf produktif, mungkin ada yang wakaf 10 ekor bebek, ada yang 100 ekor, ya. Kita kembangkan, kita dari telurnya itu kita gunakan untuk membiayai operasional, sehingga kita tidak bergantung dari sumbangan atau iuran dari masyarakat.
Tetapi kita sudah punya hasil usaha untuk menghidupkan. Jadi ini dukungan kita semuanya kepada Pak Kiai Adami, ya, gerakan wakaf, mari apapun bentuknya, tapi kita upayakan itu menjadi wakaf yang produktif, yang bisa berkembang. Bagi kita yang wakaf ini, kita meminta kepada Allah agar kita seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ajal kita datang, Allah memanggil ruh kita dengan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Saya sampaikan ini di Masjid Al-Fatah Tulungagung beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pengusaha makanan kacang Shanghai, kacang Sukro, namanya Pak Haji Sutrimo. Setelah membangun masjid sekian miliar, ya, diresmikan, saya diundang untuk kajian. Saya sampaikan, ya, masjid yang bagus ini sebaiknya jangan hidup dari infak, tapi coba kita kelola mengikuti sunnah dengan wakaf produktif. Alhamdulillah kemudian Pak Haji Sutrimo itu langsung nyaut, bismillah, saya wakafkan 12 SPBU saya untuk ngurusin masjid ini. Karena beliau punya SPBU lebih dari 35, ya, punya pabrik kacang yang satu bulannya itu 100 kontainer lebih, ya, punya usaha macam-macam. Nah, dari situlah dia biayai untuk masjidnya itu diwakafkan 12 SPBU. Saya di Medan juga ada namanya Haji Anif, dia mewakafkan mendirikan masjid itu 99 masjid, dibiayai sendiri. Tapi kemudian setelah saya sampaikan tentang wakaf ini, kemudian tiap masjid dilengkapi dengan ruko, dikasih modal satu masjid 1 miliar untuk buka usaha supaya masjid punya hasil. Ya, imamnya masjid disuruh membuka toko dimodali 1 miliar untuk ngurusin masjidnya. Masya Allah, ya. Jadi itu yang penting, jangan sampai dukungan kita ini, ya, kurang terasa, ya, bagi pesantren yang sama-sama kita niatkan, kita dirikan sebagai amal kebaikan kita. Maka dengan wakaf yang produktif, kita akan bisa merawat pesantren dengan baik, sehingga para pengurus itu fokus pada pendidikannya, tidak sibuk mikir dananya. Negara yang maju itu semuanya negara yang basic pendidikannya bagus. Kalau kita ingin memperbaiki pendidikan, tidak ada kata lain kecuali memperbaiki kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Di Singapura, Pak, Singapura itu negeri yang tidak memiliki sumber alam, tetapi negaranya maju, negaranya makmur karena kualitas SDM-nya. Di Singapura itu universitas yang paling bergengsi
adalah Universitas Pendidikan Singapura. Ya. Kalau di Indonesia ini Universitas Pendidikan, kalau dulu namanya IPIP, itu kalah pamor dengan ITB, ITN, ITS. Kalau di Singapura itu universitas yang paling bergengsi, bukan Nanyang University Teknologi, tapi Universitas Pendidikan. Karena masuk ke situ itu tidak hanya harus nilainya bagus, tapi hanya bisa dimasuki oleh Singaporean, oleh warga negara Singapura. Orang asing tidak bisa ikut kuliah di situ. Negara Singapura itu maju karena guru-guru mendapatkan kesejahteraan dan privilege yang tinggi. Tahun 81 pertama kali saya ke Singapura, ya, saya nyegat taksi, karena kayak di Jakarta kita nyegat di taksi berhenti. Ternyata ketika saya nyegat dimarahin orang. Kenapa? Orang sudah pada antri di situ. Saya nggak tahu. Suruh antri ke belakang. Ya. Akhirnya saya antri. Ya. Taksi datang, orang harus antri. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu pakai seragam. Ya, seragamnya abu-abu bagus itu. Datang, dia mencegah taksi, taksinya berhenti, membukakan pintu, dan yang antri ini tidak marah. Maka saya bertanya, saya protes, loh ini ibu nggak antri kenapa? Kalau saya harus antri. Orang-orang semuanya mengatakan, she is teacher, dia ini guru. Jadi kalau guru tidak diistimewakan. Jadi kalau ada antrian, itu kalau guru tidak mendapat privilege. Sehingga karena guru itu sejahtera dan mendapat privilege, orang-orang pinter itu milih jadi guru, maka pendidikannya maju. Kalau kita itu biasanya guru bukan pilihan, kadang-kadang guru itu terpaksa selain untuk gawean liya. Ini bedanya. Makanya kami mendirikan namanya Yayasan Guru Mulia. Kami mendirikan Yayasan Guru Mulia. Ini mencoba, ya, kami ada mendirikan sekolah. Ketika kita coba, kami mencari guru setelah kita ini mendirikan, ya, sekolah tinggi keguruan yang full beasiswa. Kami mengeluarkan anggaran lebih kurang 7 miliar 1 tahun untuk beasiswa sekolah tinggi guru ini. Ya, kami mencari mahasiswanya keliling Indonesia, itu standarnya itu di atas standar masuk ITB. Jadi kami cari calon-calon mahasiswa itu yang pinter, yang mau jadi guru. Sekitar 600 calon mahasiswa itu yang kita cari, tapi begitu kita berikan informasi bahwa ini pendidikan keguruan, sebagian besar mereka mundur, rata-rata hanya 30 orang yang mau jadi guru dari 600. Itu pun setelah kita didik berasrama gratis, ya, asramanya gratis, pendidikan gratis, makannya gratis, ya. Mereka anak-anak pintar terpilih, ternyata karena mereka pintar mencari pekerjaan gampang, akhirnya tidak mau jadi guru, termasuk guru di yayasan yang kita kelola. Akhirnya kita konsultasi di Singapura tadi, disuruh merekrut
mahasiswa yang baru lulus dari ITB, dari IPS, dari UGM, dari UI, ya, yang nilai mereka bagus-bagus, direkrut jadi guru. Kemudian kita kursuskan di Singapura 4 bulan di Universitas Pendidikan itu, tapi hanya kursus 4 bulan. Kalau sudah lulus mereka mengajar, kita tempatkan ya di SD, SMP atau SMA. Gaji pertama ya 12 juta sebulan. Banyak yang mau. Ya, tapi kalau ini kita sebut guru muda. Ya, setelah 4 tahun mengajar, kursuskan lagi ke Singapura. Nanti balik jadi guru madya. Ini gajinya 25 juta sebulan. 4 tahun lagi kita kirim kursus pulang lagi menjadi guru ahli. Gajinya 50 juta. Ya. Terakhir nanti dia jadi guru utama. Kita tempatkan di sekolah, ternyata SMP, SMA kita itu 100% anak-anak itu lulus bisa masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan. Karena begitu masuk, mereka buat kurikulum sendiri. Misalnya ada yang mau masuk akademi kepolisian, ada yang mau masuk akademi militer, ada yang mau masuk fakultas kedokteran. Kalau yang mau di Akpol Akmil ini didampingi oleh instruktur dari kepolisian. Sehari harus lari berapa kilo, olahraganya untuk kesamaptaan apa, Akmil, ya. Ini sekolahnya di Batu, daerah Malang itu. Awalnya tanahnya 25 hektar, yang 10 hektar ini untuk kawasan sekolah dan asrama, masjid, asrama. Nah, yang 15 hektar untuk perkebunan bagi membiayai sekolah tadi, menggaji guru, ya, biaya itu sehingga yayasan ini bisa milih murid. Sebab kalau sekolahnya bagus tapi duitnya nggak banyak, maka orang kaya yang memilih sekolah. Karena biaya operasional sekolah dibiayai oleh wali murid. Kita mencoba sekolah yang kaya sehingga sekolah memilih murid, karena muridnya boleh gratis meskipun mendapat pendidikan yang bagus. Dari mana? Dari yayasan. Yayasan ini menghimpun dana untuk pendidikan.